Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun utawi iki ku fasal. Wa yustahabbu lan den sunnatakan an takuna al-qira'atu fi mawdi'in nadhifin mukhtarin. Wa li hadza istahabba jama'atun minal ulama'i al-qira'ata fil masjid. Wa yustahabbu lan den sunnatakan apa an takuna yen ta ana al-qira'atu apa maca al-Qur'an. Wa yustahabbu lan den sunatakan antakuna apa yen to ana al-qira'atu apa maca Al-Qur'an maca fi maudhi'in iku tetep ing dalem panggonan nadhifin kang bersih. Fi maudhi'in iku tetep ing dalem panggonan nadhifin kang bersih mukhtarin kang den pilih. Mukhtarin kang den pilih. Wali hadza lan krana iki antakunal qiraah fi maudhi'in nadhifin mukhtar istahabba ngukumi sunnah jama'atun sapa golongan minal ulama saking pira-pira wong alim. Jama'atun sapa jamaah minal ulama saking pira-pira wong alim. Ngumpulaken al-qira'ata ing maca Al-Qur'an fil masjidi ing dalam masjid likaunihi korona anane masjid jami'an iku ngumpulaken linnadhafati maring bersih wa syarfil buq'ati lan luweh mulyani panggonan. Likaunihi korona anani masjid jami'an iku ngumpulaken linnadhafah maring bebersih wa syarfil buq'ati lan luweh mulyani panggonan. Wa muhassilan tur kang ngasilaken li fadilatin maring fadilah ukhra kang liya. Wa muhassilan lan ngasilaken li fadilatin maring fadilah keutamaan ukhra kang liya. Wa huwa utawi fadilah wahya utawi fadilah al-i'tikafu iku i'tikaf. Fa innahu mongko sa'tuhuni kelakuan yang bagi iku sayukja likulli jalisin kedue saben-saben wong kang lungguh. Likulli jalisin kedue saben-saben wong kang lungguh fil masjidi ing dalem masjid. Yang bagi ayan wiya apa yen to niat sapa jalis. Ayan wiya apa yen to niat sapa jalis al-i'tikafa ing i'tikaf. Sawaun iku padha uga kasura utawi akeh apa i'tikaf. Utawi yen to akeh apa i'tikaf fi julusihi ing dalem longgone jalis. Fi julusihi ing dalem longgone jalis au qalla utawa sethithik apa i'tikaf. Au aqalla utawa sethithik qalla. Bal balik yang bagi sayukjo awwaladuhulihi ing dalam kawitani melebuni jalis. Bal balik yang bagi sayukjo awwaladuhulihi ing dalam kawitani melebuni jalis. Melebu al-masjida ing masjid. Apa ayan wiya yen to niat sapa jalis al-i'tikafa ing i'tikaf. Wa hadzal adabu utawi ikilah adab. Wa hadzal adabu utawi ikilah tata krama yang bagi iku sayukja apa ayataniya yen to nemen-nemeni sapa qari. Apa yen to nemen-nemeni sapa qari bihi kelawan hadzal adab. Bihi kelawan hadal adab wa yusya'alan din masyhurakan dikruhu apa nutur hadal adab. Wa yusya'alan din masyhurakan dikruhu apa nutur hadal adab.
wa ya'rifahu lan weruh hu ing hadal adab as-sigharu sapa arek cilik wal awamilan wong awam fa innahu mongko satuhune hadal adab fa innahu mongko satuhune hadal adab mimma iku setengah saking barang yu falu kang den laleni apa anhu saking ma fa innahu mongko satuhune hadal adab mimma iku setengah saking barang yu falu kang den laleni apa anhu saking ma wa ammal qiraatu anapun utawi maca Al-Qur'an fil hammami dalam padosan to jeding kamar mandi fil hammami dalam padosan faqad ikhtalafa mongko iku teman-teman sulaya as-salafu sapa ulama salaf sapa as-salafu ulama salaf fi karahiyatiha ing dalam makruhi qiraah fi karahiyatiha ing dalam makruhi qiraah faqala nuli dawu ashabuna sapa santrine kita ing dawuh la yukrahu iku ora makruh apa qiraah fil hammam la yukrahu iku ora makruh apa qiraah fil hammam mubtadanya dibuang wa naqalahu lanukilhu ing la yukrahu al imam sapa imam wa naqalahu lanukilhu ing la yukrahu al imam sapa imam al mujma' kang den sepakati ala jalalatihi ing atase agunge imam rupane Abu Bakar bin Mundir rupane Imam Abu Bakar bin Mundir fil asyraf ing dalam kitab asyraf an Ibrahim sangking Ibrahim an-Nakhai wa Malik wa huwa utawi qaulu Ata'in iku dawuhne Imam Ata' wa dhahaba lan berpendapat ila karahiyatiha maring makruhi qiraah fil hammam ila karahiyatiha ing maring makruhi qiraah fil hammam maca Al-Qur'an ing dalam kamar mandi jama'atun sapa pira-pira golongan minhum iku setengah saking jamaah Ali bin Abi Thalib utawi Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rawa ngriwayataken ing hadis anhu saking Sayyidina Ali ibnu Abi Dawud sapa Imam Ibni Abi Dawud. Wa hakahu lan nyritaaken ing hadis Ibnul Mundir sapa Imam Ibnul Mundir an jamaah saking golongan minat tabi'in saking tabi'in. Minhum iku setengah saking jamaah minat tabi'in Abu Wa'il utawi Abu Wa'il rupane Syakik bin Salamah wa Sya'bi lan Imam Sya'bi wal Hasan al-Basri lan Hasan al-Basri wa Makhul wa Qubaidah bin Du'aib lan Imam Qubaisah bin Du'aib wa rawaina lan ngriwayataken ing hadis aidun halimaneh an Ibrahim an-Nakhai saking Imam Ibrahim an-Nakhai wa hakahu lan nyritaaken ing hadis ashabuna sapa santrine kita santrinya Imam Syafi'i an Abi Hanifah saking Abi Hanifah radhiyallahu anhum saking kabeh ajma'in hale kabehane ajma'in hale sekabehane qala dawu asy-Sya'bi sapa Imam asy-Sya'bi ing dawu tukrahu dan makruhaken qiraatul Qur'ani apa maca Al-Qur'an fi salasati mawadhi'a ing dalam telu pira-pira panggonan fi salasati mawadhi'a ing dalam telu pira-pira panggonan rupane fil hamamat
rupane ing dalam pira-pira padosan fil hamamat dalam pira-pira padosan kamar mandi wal khusus lan pira-pira jamban. Ini sama tempat yang dibuat untuk kencing, qadil hajah, tempat kotor lah. Wal khusus lan pira-pira jamban. Yang kedua yang ketiga wabuyutir roha. Wabuyutir roha lan pira-pira omah gilingan, tempat penggilingan. Gilingan gandum, tahu, tempat-tempat gilingan kan mudah terkena najis. Wa buyutir rohalan pira-pira omah gilingan wahya utawi ar-roha taduru iku mubeng apa ar-roha. Iku mubeng apa ar-roha. Wa an Abi Maisarah lan dan riwayatakan saking Abi Maisarah. Qala dawu sapa Abi Maisarah ing dawuh la yuzkarullahu illa fi makanin thayyibin. Qala dawu sapa Abi Maisarah la yuzkaru ora den sebut Allah sapa Allah taala illa fi makanin angin ing dalam panggonan thayyibin kang bagus, kang apik atau kang bersih. Wallahu tawi Allah a'lamu iku luweh pirsa sapa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa yustahabbu an takuna al-qira'atu fi mawdi'in nadhifin mukhtarin. Bahwa dan perlu diketahui bahwa Allah Ta'ala masih memberikan kita kesempatan kita untuk bisa taklim setiap hari, bisa ngaji setiap hari, dan mungkin dengan kita ngaji setiap hari tidak ada liburnya sama sekali ini mungkin menjadikan thariqan ilal jannah. Dan ini sesuai dengan dawuhnya Rasulullah, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Orang yang selalu menempuh hidupnya dengan taklim, dengan ngaji, ya seperti kita ini setiap hari sampean, maka Allah Ta'ala mudahkan kepada mereka yang sering ngaji, toh sekalipun ngajinya ngidah, toh sekalipun ngajinya tidak maksimal, tapi itu merupakan sebuah usaha kita, dan Rasulullah sudah menjanjikan bahwa orang yang menempuh hidupnya dengan jalan mencari ilmu, maka itu Allah Ta'ala mudahkan jalan menuju surga. Allah Ta'ala mudahkan jalan menuju surga itu banyak. Di antara thariqahnya adalah dengan taklim, dengan mencari ilmu. Jadi bahkan di kitab-kitab manapun dijelaskan, barokahnya orang yang ngaji kitab, barokahnya orang yang sering ngaji kitab itu menyebabkan dzurriyyahnya atau keturunan-keturunan kita itu menjadi min ahlil ilmi. Orang yang ahli ilmu, orang yang punya ilmu. Jadi setidaknya kita berangkat dari rumah, dari kamar, berjalan itu niat nirakati anak cucu kita. Jadi saya berangkat ngaji niat nirakati keturunan kita, niat nirakati anak saya misalnya, niat nirakati keturunan saya dan semuanya. Itu yang bisa menyebabkan anak kita atau dzurriyyah kita itu menjadi ahlul ilmi. Berkahnya tirakatnya sampean. Jadi ketika sudah ngaji, wis ndak usah memikirkan nanti pulang jadi apa. Kemudian pulang mau makan apa. Ketika sudah berhenti mau jadi apa. Wis itu. Itu biasanya muncul pemikiran yang seperti itu muncul ketika sudah hampir-hampir atau jenjang-jenjang akhir ambuah.
sudah mikir mau nikah dengan siapa. Lah itu. Ya. Itu masalah, ya. Ya. Kemudian nanti kalau sudah nikah mau kerja apa? Wis enggak usah mikir hal-hal yang seperti itu. Itu sudah ada jatahnya masing-masing. Sekarang kita apa? Taklim, ya, belajar, ta'allum wa ta'lim semuanya, ya. Ya, karena dengan belajar itu yang kita nanti bisa dibawa di tengah-tengah masyarakat. Ya. Dengan taklim, bukan dengan apa yang kita cuma angan-angan saja, tapi dengan usaha kita di pesantren itu yang bisa menyebabkan kita pulang itu menjadi berkah, ya. Makanya kata salah satu ulama itu ta'allam falaisal mar'u yuladu alim. Belajar, ngaji sampai ngaji, ya. Karena manusia itu dilahirkan tanpa dalam keadaan alim, ya. Manusia lahir tidak mungkin langsung hafal alfiyah, ya. Hafal imriti, tidak mungkin, ya. Ada yang seperti itu, ada yang sudah alim seperti Imam Syafi'i baru umur 8 tahun, ya, sudah hafal beberapa kitab, ya. Itu berkah orang tuanya yang tirakatnya luar biasa, waroknya luar biasa. Nah itu, ya. Ya kita harus seperti itu, ya. Ya, taklim setiap hari itu niat nirakati dzurriyyah kita, niat nirakati anak cucunya sampean, sekalipun belum nikah. Tidak usah pikiran sampean mau nikah dengan siapa. Wis, hilangkan pikiran yang seperti itu. Fokus taklim atau ngaji dan belajar. Itu mukadimah. Biar semangat. Kemudian wa yustahabu an takuna al-qira'atu fi maudhi'in. Sekarang yang dibahas tentang kesunatan kita dalam membaca Al-Qur'an. Disunahkan bagi orang yang membaca Al-Quran, bacaan Al-Qurannya, membaca Al-Qurannya itu fi maudhi'in nadhifin mukhtar, berada di tempat yang bersih, berada di tempat yang suci, berada di tempat yang nyaman, ya. Jadi membaca Al-Quran itu ada tempatnya, ada maudhi'nya, bukan semua tempat kita bisa membaca Al-Quran, ya. Jadi usahakan atau yang disunahkan bagi orang yang baca Al-Quran, baca Al-Quran dimanapun, usahakan maudhi'nya, tempatnya satu bersih, suci. Nah. Kemudian walihada istahabba jama'atun minal ulama al-qira'ata fil masjid. Ya. Karena anjurannya, sunnahnya baca Al-Quran itu di tempat suci, bersih, ya, tidak kotor. Maka semua para ulama sepakat menghukumi sunnah baca Al-Quran itu tempatnya fil masjid. Jadi baca Al-Quran yang sunnah menurut jamaah minal ulama itu di masjid. Lebih utama di masjid daripada di kamarnya. Karena apa kok sunnah baca Al-Quran di masjid? Likaunihi jami'an linnadhafah wa syarfil karena memang di masjid itu, ya, tempatnya memang bersih, ya. Tidak ada masjid itu kotor, ya. Karena memang masjid itu tempatnya bersih dan tempat-tempat dibuat ibadah. Dan masjid itu ya paling mulianya tempat. Ya. Jadi daripada kita baca di rumah ataupun di kamar, maka lebih sunnah lagi baca Al-Quran itu di masjid, ya. Kemudian di samping karena masjid itu merupakan tempat yang suci, yang bersih, yang nyaman, ya. Di masjid juga ada kipasnya, terkadang ada AC-nya, ya. Maka di situ ada sesuatu yang mendapat fadilah yang lain. Muhassilan li fadilatin ukhra wa hiya al-i'tikaf. Di samping tempatnya bersih, tempatnya nyaman, ya. Di situ kita mendapatkan fadilah yang lain, yaitu apa? Dengan i'tikaf, ya. Mau berangkat ke masjid, ya. Kita sebelumnya sholat tahiyatul masjid, setelah itu baru kita niat i'tikaf. Terkadang hal yang remeh seperti ini jarang dilakukan, ya. Terkadang hal-hal yang adab-adab yang seperti ini yufal, atau dilalaikan, jarang dipraktekkan. Nah, jadi dengan kita itikaf baca Al-Quran itu sudah pahalanya double.
Jadi niat itikaf, nawaitul itikafa fil masjid sunnatan lillahi ta'ala. Cukup itu toh. Cukup dengan niat kita sudah tercatat duduk kita. Ya. Apalagi baca Al-Quran itu sudah tercatat orang yang ahli ibadah, orang yang itikaf. Jadi beruntung bagi mereka yang jadi pengurus masjid, beruntung bagi mereka yang selalu standby di masjid. Ya. Niat itikaf, nunggu temannya niat itikaf. Ya. Nah, maka dengan seperti itu dia mendapatkan pahala yang banyak, mendapatkan fadilah-fadilah yang banyak. Di samping baca Al-Quran satu hurufnya berapa? 10. Kemudian dia sholat tahiyatul masjid, kemudian niat itikaf. Ya. Apalagi di depan sudah dijelaskan sebelum baca Al-Quran, niat yang tata, niat ikhlas, mencari ridho Allah, kemudian bersiwakan. Nah, itu diantara fadilah-fadilah yang lain, membaca Al-Quran yang kita baca khususnya di masjid. Kalau di kamar tidak mungkin kita nawaitul itikaf fil kamar, fil ghurfah misalnya, tidak mungkin. Ya. Sekalipun niat seperti itu tidak akan mendapatkan pahala itikaf. Nah, kalau niat pahala Al-Quran, baca Al-Qurannya dapat. Ya. Tapi kalau niat usolli tahiyatal ghurfah misalnya, saya niat sholat tahiyat ghurfah, menghormat kamar ini, itu tidak ada. Ya. Nah, jadi yang lebih utama itu dianjurkan di masjid. Ya. Ya. Dalam kondisi taklim pun, dalam kondisi belajar itu yang sunnah itu di masjid. Ya. Keterangan di depan itu kan seperti itu. Ya. Jadi yang bagus, ya, KBM atau kegiatan belajar mengajar itu yang sunnah itu dilakukan atau diletakkan di masjid. Karena sebelum masuk biar sholat itikaf terlebih dahulu. Sholat tahiyatul masjid, sholat itikaf. Sholat tahiyatul masjid. Setelah itu baru itikaf. Maka yang baik sekolah kegiatan belajar mengajar yang sunnah itu diletakkan di masjid. Cuma terkadang tempatnya tidak memungkinkan. Nah itu. Kemudian fa innahu yanbaghi likulli jalis fil masjid ayyan wiya al-itikaf. Maka seharusnya diperhatikan bagi orang yang duduk baca Al-Quran di masjid ini ayyan wiya al-itikaf. Ya, untuk niat itikaf. Sawa'un kasura fi julusi aw qalla. Ya, sekalipun itikafnya atau diam, ya. Jadi itikaf itu apa? Ya muksu, diam. Ya, tidak usah wiritan, ya. Tidak usah baca apa, itu namanya itikaf. Diam sebentar atau diam yang lama itu namanya itikaf. Apalagi dengan wiritan, apalagi dengan membaca Al-Quran, apalagi bersolawat. Nah itu lebih utama. Diam saja sampean membaca, diam saja, diam sebentar. Nah, pokok diam dengan niat itikaf itu sudah tercatat berpahala. Baik diamnya itu lama ataupun diamnya itu sebentar. Nah, itu. Bal bagi awaladuhulihi al-masjid ayyam al-itikaf. Maka juga seharusnya ketika sudah mau masuk masjid itu sudah niat itikaf sudah. Sudah mau masuk masjid ya. Nah, itu sudah niat itikaf ya. Itu sudah tercatat orang yang mu'takif ya, orang yang itikaf. Apalagi nanti ketika masuk masjidnya baca doa, ya. Kemudian keluar masjidnya itu baca doa. Itu pentingnya ketika kita ibadah di masjid bisa mendapatkan beberapa fadilah. Ya. Kalau bahasa kita menyelam sambil minum air, ya. Tapi bunyi terserna. Ya. Jadi maksud menyelam sambil minum air itu satu kali tangkap, tapi yang didapat itu banyak. Kita niatnya baca Al-Quran di masjid, tapi ada sholat tahiyatul masjidnya, ada itikafnya. Ya. Kemudian kita naik ke masjidnya itu dengan doa. Turun dari masjid itu juga dengan doa. Entah lagi ketika di dalam masjid baca wiritan, baca Al-Quran, itu pahalanya berlipat ganda. Ya. Sampai sengkes nyadat malaikat itu, bonyan misalnya. Ya. Sampai pensil atau pulpennya malaikat kehabisan tintanya.
Ya, karena saking banyaknya ibadah yang dilakukan. Makanya wahadal adabu yang bagi ayataniya bihi. Maka seharusnya tata krama yang seperti ini, baca Al-Quran yang seperti ini di masjid itikaf, kemudian baca wiritan, ya, kemudian sholat tahiyatul masjid, ini harus diperhatikan oleh kita. Jadi adab-adab yang mungkin menurut kita sepele ini perlu diperhatikan kata Imam Nawawi. Wa yusya'a dzikru, dan juga harus disebarluaskan kepada masyarakat. Ya, juga disebarkan kepada anak kecil, lebih-lebih orang awam. Ya, harus mereka kasih tahu ya, adab-adab ketika berada di masjid atau ketika adab-adab membaca Al-Quran yang dibaca di masjid. Karena apa kok harus kita sebarluaskan kata Imam Nawawi? Fa innahu mimma yufalu anhu. Karena adab-adab yang mungkin menurut kita ini remeh, ini terkadang yufalu anhu, banyak dilalaikan oleh orang-orang. Banyak yang tidak melakukan padahal pahalanya besar. Ya. Di masjid, sampai santai-santai di masjid, duduk-duduk apalagi menghadap kiblat. Itu sudah tercatat orang yang itikaf. Ya. Titik. Wa amal qira'ah fil hammam. Ya, ada hamam, ada hammam. Ya. Jadi bahasa Arab itu bahasa yang luas. Ya. Jadi hammam kalau bertasdid itu namanya patusan atau kamar mandi. Kalau hammam itu merpati. Ya. Makanya ada istilah orang Arab itu kun kal hamamah wala takun kadik. Jadilah kamu seperti merpati, dan jangan engkau seperti apa? Dik itu ajem, janganlah kamu seperti apa? Ayam, ya. Karena memang ketika kita ambil bahwa merpati, kita tahu merpati kan, ya, itu filosofinya luar biasa. Ya. Jadi merpati itu rasa cintanya luar biasa kepada keluarganya. Dan terbukti bahwa merpati itu, coba kita lihat di undangan-undangan itu kan memang ada gambar merpati. Karena itu memang sesuai dengan pepatah Arab, kun kal hamamah wala takun kadik. Jadilah kamu seperti merpati. Merpati itu sangat cinta kepada saudaranya, apalagi kepada keluarganya, kepada istrinya, dan kepada anak-anaknya. Jadi merpati itu kalau kita lihat, kalau ketika memberi makan kepada anak dan istrinya merpati ya, maka yang laki-laki itu mencari kemana-mana makanan. Setelah itu, huleng, tapi benibik sopan ya. Jadi ketika sudah menemukan makanan, merpati itu apa istilahnya ya? Memberi makanannya itu lewat mulutnya kepada anak-anaknya dan kepada istrinya di tempatnya itu. Neser. Jadi ketika makan, dilayani. Itu adalah merpati. Safakohnya tinggi, senangnya tinggi, cintanya tinggi. Jadi tidak ada undangan-undangan itu pas etoles ular, gemper ular. Tidak ada. Ya. Karena ular itu berbahaya, berbisa. Ya, coba atau kalian ingin lebih menarik undangan. Sekarang kan undangan menarik, ada gambar WA, Instagram, bentuknya macam-macam. Sampean kalau lebih viral lagi, lebih agar terkenal, undangan sampean ketika mau nikah coba beri gambar ular, ya. Ular kobra misalnya. Ya, biasanya kan merpati. Ya. Karena merpati itu merupakan hayawan yang diciptakan oleh Allah yang punya ciri khas yang tersendiri. Ya, jadi kalau makan merpati itu semua keluarganya huleng, dikasih makan, tidak makan sendiri yang anak dan istrinya itu enggak. Jadi huleng dengan cucunya. Nah, itu. Jadi itu yang diambil oleh pepatah orang Arab, kalam Arab, kun kal hamamah wala takun kadik. Jangan kamu seperti binatang ajem, ayam, ya. Ayam itu berbahaya, ya.
Ayam itu tidak mengenal usia, tidak mengenal saudara, tidak mengenal ibunya sendiri bisa digerep ya. Ya. Jadi apa? Lafaz yang sedikit tapi artinya luas ya. Kalau merpati tidak, ya, sangat berhati-hati terhadap keluarganya. Ya. Kalau binatang yang namanya ayam ini, ya, kalau sudah menemukan itu adalah perempuan, yoder, ya, coba, ya. Dan ternyata ketika dilihat ibunya sendiri yang pernah melahirkan, ya, atau saudaranya sendiri, ya, itu karena sudah ayam itu buta, sudah buta. Ya. Maka kalian kita semua jangan seperti ketik, ya. Jangan seperti ayam yang menerjang siapapun itu, ya. Tidak mengenal itu saudara, tidak mengenal itu mahram, ya. Itu. Ya. Jadi kita harus seperti apa? Hamamah, seperti merpati yang selalu menumbuhkan rasa kasih sayang, neser, ya. Tapi merpati itu tidak bisa mengambil air, ya. Jadi mau minum tidak bisa karena merpati itu tidak bisa mengangkat galon ke atas, ya. Ya. Itu kelemahan merpati. Jadi merpati kalau ingin memberi minum kepada keluarganya itu baru turun. Ya. Kalau masih makan itu semua keluarganya, istrinya tidak akan diperintahkan untuk turun kecuali minum. Ya. Karena memang si merpati tadi itu tidak bisa ngangkat aing yasar ke atas, ya, itu. Sehingga harus turun sendiri. Makanya kita semua harus seperti kalhamamah, ya. Seperti merpati. Rindunya, kasih sayang luar biasa. Bahkan merpati itu dibuat perlombaan. Sampean tahu apa namanya itu? Ngandok dereh, ya. Bahasa Inggrisnya ngandok dereh, ya. Ya. Itu coba sekali salah satunya dilepas pasti nanti kembali lagi, ya kan? Dan kembalinya tak mungkin teporop, ya. Sekalipun yang ini sama-sama perempuan, ya. Ini yang laki-laki dilepas langsung kembali, ya. Dan kembalinya tidak mungkin nyasar. Ya, coba, ya. Sekalipun lari ke utara, ke selatan semuanya. Nanti ujung-ujungnya lari ke istrinya sendiri, ya. Tidak akan lari kepada istrinya orang lain. Itu adalah merpati, ya. Itu. Jadi filosofinya merpati itu luar biasa. Sampai dibuat istilah dealer merpati motor, ya. Ya. Tapi tidak paham itu kok dikasih merpati motor, ya. Kan Yamaha biasanya merpati motor, ya. Entah istilahnya mungkin diambilkan dari itu. Kun kalhamamah, ya. Wis nyap ini. Wa amal qira'ah fil hamam faqad ikhtalafa salaf fi karahiyatiha. Jadi membaca Al-Qur'an di jeding atau di kamar mandi itu masih ikhtilaful ulama. Ada yang mengatakan makruh, juga ada yang mengatakan tidak makruh. Ada yang mengatakan makruh, nanti juga ada yang mengatakan haram, ya. Jadi faqad ikhtalafa salaf fi karahiyatiha. Jadi kalau kita baca Al-Quran di kamar mandi itu makruh, ya. Sekalipun kita kondisi apapun itu jangan kita baca Al-Quran di dalam kamar mandi, ya. Tapi sebagian dari santrinya Imam Syafi'i itu mengatakan la yukrahu, tidak dimakruhkan untuk baca Al-Quran di kamar mandi. Ini masih ikhtilaf. Sama dengan kita membawa lafdzul jalalah atau nama-nama yang agung kita bawa ke dalam kamar mandi, itu hukumnya makruh. Misalnya ada cincin bertulisan Muhammad, ada cincin bertulisan Allah, ada songkok sekarang kan musim bertulisan Allah, pokok nama-nama jalalah, nama-nama yang diagungkan, ya. Ada kaos yang bentuknya macam-macam, ya. Itu kita ketika masuk ke dalam kamar mandi maka hukumnya makruh. Tapi kalau terkena najis maka hukumnya haram. Nah, itu. Nah, jadi kalau cincin kemudian masuk kita ke dalam jeding kena najis, itu maka hukumnya haram. Ya. Karena tidak pantas nama yang begitu agung ditempatkan di tempat yang kotor. Ya. Ya. Jadi kalau kita ingin masuk ke kamar mandi kemudian kita membawa cincin yang bertulisan lafdzul jalalah atau semuanya, kita lepas. Dan biasanya kalau dilepas cincin itu eklopai, ya.
Itu biasanya. Ya, sehingga terkadang orang-orang itu enggan untuk melepas cincinnya. Ya. Sekarang kan musim, ya. Cincin itu bertuliskan Muhammad, bertuliskan Allah, ya kan banyak sekarang. Ya. Itu kalau kita mau masuk ke dalam kamar mandi dilepas. Ya. Kalau tidak dilepas maka hukumnya makruh. Kalau terkena najis maka hukumnya haram. Nah, itu hati-hati. Jadi kalau baca Al-Quran di dalam kamar mandi itu ada yang mengatakan makruh. Kalau menurut Ashabus Syafi'i itu hukumnya tidak makruh. Yang ditukil oleh Imam Abu Bakar Al-Mundhir dalam kitab Asyrafnya yang diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai wa Malik. Ini adalah pendapatnya kaul Atha. Juga ada yang memakruhkan dari golongan dari para ulama. Beliau adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu juga memakruhkan. Ya, yang mendapat riwayat dari Ibnu Abi Dawud. Nah, itu. Jadi ada yang mengatakan makruh, ada yang juga mengatakan la yukrahu. Tapi yang lebih ihtiyat kita, lebih hati-hati, kita ambil yang makruh saja. Artinya jangan membaca Al-Quran dalam kamar mandi. Ya. Kalau kita baca Al-Quran di luar, ya, di luar. Baca Al-Quran dengan jalan tidak masalah, dengan berjalan, ya, itu di bawahnya nanti ada. Tapi masih belum kita makna. Nah, itu. Ini adalah bentuk kita tahrim. Kita bentuk kita takriman wa ta'diman kepada Al-Quran. Kemudian qala Asy-Sya'bi, Imam Asy-Sya'bi mengatakan tukrahu fi qiraatul Quran fi salasati mawadhi'. Baca Al-Quran itu makruh ketika dibaca dalam 3 tempat. Baca Al-Quran jangan sampai di 3 tempat ini. 1, jeding, ya, atau kamar mandi, ya. Wal khusus itu ya tempat yang kotor, ya, tempat yang kotor atau tempat yang biasa dibuat qadil hajah, ya. Kemudian dibuat kencing. Pokok tempat-tempat yang kotor itu adalah khusus. Yang ketiga adalah buyutir roha. Yang ketiga yang dimakruhkan baca Al-Quran di tempat buyutir roha. Buyutir roha itu tempat penggilingan. Ya. Sampai kalau tahu tempat gilingan-gilingan tahu atau gilingan-gilingan gandum apapun, itu biasanya kan tempatnya penuh dengan kotor. Ya. Atau sulit untuk tempat-tempat itu suci, bersih. Ya. Karena memang tempatnya macam-macam. Nah, jadi Imam Asy-Sya'bi mengatakan makruh baca Al-Quran di tempat-tempat 3 tadi itu, fil hamamat wal khusus wa buyutir roha. Bahkan menurut sebagian ulama yang diriwayatkan dari Abi Maisarah itu mengatakan la yudkarullahu illa fi makanin thayyib, bahwa nama-nama Allah itu tidak boleh kita sebutkan, tidak boleh kita baca kecuali di tempat-tempat yang bagus, di tempat-tempat yang bersih. Ya, itu menurut Abi Maisarah. Wallahu a'lam. Sedikit, mudah-mudahan barokah dan manfaat, bisa mengamalkan ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yamdana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi fakih ahlana wa qarabati lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabati lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi fakihna wa qarabati lana fi dinina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah.